Badis, masih dalam kawasan Desa Linggo Asri, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Gak disangka-sangka, kita diantar ke tempat hidden gem yang letaknya gak jauh dari kawasan objek wisata Linggo Asri oleh Pak Bagong Zookeeper di episode kita kemarin. Cukup jalan 5 menit sampai deh. Penasaran kita pergi kemana? Ikutin terus perjalanan kali ini bareng tim Healing ya. This is Taman Candi Nusantara, mini museum yang menyimpan koleksi miniatur candi-candi terkenal di Nusantara serta artefak-artefak zaman megalitikum dan kerajaan Hindu-Buddha Nusantara. Wah, asli gak nyangka kita nemu tempat sekeren ini di Linggo Asri. Hai buddies, welcome back with me Farah Farhat di Healing, Heal Your Soul and Heal Your Mind. Nah, tidak disangka-sangka ternyata di kawasan objek wisata Linggo Asri kita menemukan hidden gem, yaitu Museum Taman Candi Nusantara Kabupaten Pekalongan. Informasinya di dalam sana ada miniatur-miniatur candi yang bisa kita kulik sejarahnya. Kebetulan kita udah janjian sama Pak Junar selaku kepala museumnya. Nah, beliau lagi merawat begitu ya salah satu koleksi yang ada di sana. Langsung aja kita samperin. Let's go! Permisi Bapak. Iya. Wah, ini sedang beres-beres atau sedang merawat atau apa ini Pak? Ini kita sedang melakukan salah satu konservasi koleksi cagar budaya di Museum Taman Candi Nusantara. Arca Dua Sisi. Arca Dua Sisi. Oke, baik Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa ini dinamakan Arca Dua Sisi? Arca Dua Sisi ini salah satu koleksi dari Museum Taman Candi Nusantara. Dua sisi ini jadi ada dua muka. Yang pertama di bagian belakang ada kepala kala, yang bagian belakang ada sebuah patung Ganesha. Oke. Arca Dua Sisi ini salah satu peninggalan dari kerajaan Singosari. Wah, oke, luar biasa. Kemungkinan tahun 1000 Masehi. 1000 Masehi. Oke, dilihat ini ukirannya masih sangat jelas terlihat sekali, walaupun ada yang sedikit mungkin tergerus air begitu ya. Tergerus waktu. Iya, waktu dan lain sebagainya. Juga terlihat dari sini juga kita melihat ada batiknya. Di mana tuh Pak? Ini juga batik. Oh, ini batik. Ya, ini batik. Wow. Ternyata batik udah ada dari dulu sekali ya. Dari dulu sudah ada batik, itu batik terus. Dari ikonografi ini juga kita sangat melihat leluhur kita itu sudah sangat pandai dalam memahat. Dia sudah ada batik, ini kan cukup jelas ini. Iya, batiknya. Sangat detail sekali. Ya, terus ini batik. Wow. Ini kan batik. Oke, baik Pak. Nah, ini baru satu aja nih Badi, satu koleksi. Di dalam sana masih ada banyak miniatur-miniatur candi. Boleh Pak kita mungkin diantar, tapi sebelum itu saya penasaran, ini juga ada Lingga dan Yoni ya sebelah sini ya. Mungkin bisa kesini dulu kali Pak. Oke. Ini Lingga dan Yoni yaitu simbol dari Dewa Siwa. Dewa Siwa. Yang yang disembah oleh masyarakat Hindu. Oke, mungkin boleh dijelaskan Bapak. Ini salah satu koleksi dari Museum Taman Candi Nusantara. Ini adalah Lingga Yoni. Lingga Yoni itu simbol maskulin. Atasnya ini adalah lingga, bawahnya adalah yoni. Ini dilambangkan sebagai laki-laki, di bawahnya dilambangkan sebagai perempuan. Dan koleksi ini dari Trowulan, dari Mojokerto, peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Dan di sini ada juga prasastinya, ditulis dengan huruf Pallawa, bersemayatkan tahun 1345 Masehi, zaman Kerajaan Majapahit. Luar biasa. Oke, nah ini kalau perawatannya sendiri bagaimana sih Pak? Kalau perawatannya lumut-lumut seperti ini harus hilang. Karena dia korosif ya? Ini bisa mengurangi ukiran. Seperti itu. Wow, jujur, mind-blowing banget. Tapi ini baru awal Badis.
Setelah ini kita akan diajak sekaligus dijelaskan mengenai koleksi miniatur Candi Nusantara yang ada di museum ini. So, don't go anywhere, stay tuned on Healing. Heal your soul and heal your mind. Ini dia, penampakan miniatur candinya banyak banget ya. Miniatur candi ini dibuat dengan menggunakan skala 1:25 dari ukuran candi aslinya loh Badis. Buat aku yang belum pernah melihat semua candi-candi yang ada di Indonesia secara langsung, jadi bisa membayangkan bentuk aslinya melalui miniatur candi ini. Kita juga dijelaskan mengenai bagian-bagian candi dan asal candi ini Badis. Baik Pak, silakan Pak, kita masuk. Nah ini dia, sudah terlihat miniatur-miniatur candi dan kita langsung disambut sama Candi Singosari. Mungkin boleh agak mendekat di sini ya Pak ya? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Ini adalah salah satu koleksi replika. Jadi Museum Taman Candi Nusantara di sini mengkoleksi seluruh candi yang ada di Nusantara dengan perbandingan 1:25. Harapan dari kita pengunjung bisa ketika masuk bisa mengetahui perbandingan candi-candi yang ada di Nusantara. Oh, Candi Singosari itu ukurannya segini, Candi Borobudur adalah candi yang terbesar, Candi Prambanan adalah yang tertinggi atau bagaimana. Oke. Ini di depan kita ini adalah salah satu koleksi kita yaitu Candi Singosari. Candi Singosari ini mempunyai tinggi 22 meter. Mitosnya candi ini adalah candi kutukan. Dikatakan kutukan adalah candi ini berdiri di atas relung. Artinya relung ini kan relung. Iya. Di atasnya ada relung candi. Ada relung lagi. Relung. Ini di luar pakem. Oh, di luar Mitosnya pakem. seperti itu. Tapi dari segi arsitektur ya semuanya ada kaki candi, tubuh candi dan atap candi sama aja. Oke, baik, luar biasa. Nah, ini ada candi apa lagi, Pak? Ada Candi Sawentar. Ini Candi Jawi. Oke, Candi Jawi. Candi Jawi ini adalah candi tertinggi di Jawa Timur. Oh, iya. Wow. Ini terbuat dari 3 jenis batu. Yang satu batu merah, yang kedua batu putih, yang ketiga batu andesit hitam. Oke. Bentuknya seperti ini, arsitekturnya seperti ini, dan namanya candi ya pasti dia mempunyai kaki, tubuh, dan atap. Ini dari kerajaan? Dari kerajaan Singosari. Singosari. Bersifat Hindu-Buddha. Oke. Ini adalah pendarmaan dari kerajaan Kertanegara. Oke. Raja Singosari. Raja terakhir. Raja terakhir Singosari. Ya, abunya didarmakan di sini. Oke. Jadi keunikan candi yang ada di India sama di Indonesia, kalau di India itu candi itu hanya untuk pemujaan. Tapi ketika dia ada di Indonesia. Nusantara itu di sama punjangga-punjangga atau brahmana-brahmana dahulu dialihkan juga sebagai tempat pendarmaan abu-abu jenazah para raja-raja atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada atau yang terkenal pada masa itu sebagai bentuk rasa terima kasih. Luar biasa. Ini kalau dilihat ini aja udah paling menjulang begitu ya Pak ya. Apalagi kalau nanti kita berkunjung aslinya itu memang luar biasa sekali ya. Luar biasa. Jadi ini kalau saya ngomong masalah atap, atap ini kan ini namanya antefik. Antefik ini di sini ada banyak sekali ukirannya. Dan ukirannya ini nanti ada namanya ukiran
model geometris, model banyak sekali macamnya seperti itu. Kalau di sini aja nanti ini ada reliefnya, cerita-cerita, ada yang cerita Ramayana, ada cerita masalah Panji, ada cerita masalah Mahabharata dan lain sebagainya. Oke. Di sebelah sana juga kita ada koleksi juga, ini miniatur Candi Sukuh. Oke. Ini ada di Karanganyar. Nah ini ngomong masalah mitos. Oh ini ada. Mitosnya kan Candi Sukuh ini kok mirip dengan piramida yang ada di Iya di Sukumaya katanya. Sukumaya, ya benar. Ini salah satu Candi Sukuh ini adalah memang dahulu itu bukan hanya Islam, tapi di Hindu itu juga ada aliran keras. Dahulu itu yang namanya aliran Hindu Tantrayana. Tantra. Tantrayana itu adalah aliran Hindu keras, dimana lebih ekstrim seperti itu. Yang katanya makan mayat juga gitu ya Pak? Nah seperti itu, jadi beda candinya seperti ini. Nah ini ada dua kura-kura. Dua kura-kura. Ini melambangkan pengadukan samudera begitu, betul ya Pak? Pengadukan samudera. Luar biasa. Kalau ini apa Pak? Ini biasanya buat menempatkan apa nggih, sesajen. Oh iya. Ya tetap ada di depannya. Oke, ini luar biasa. Ini adalah Candi Kidal. Candi Kidal. Ya. Kenapa dinamakan Candi Kidal Pak? Karena ditemukan di Desa Kidal. Oh, di desanya jadi, namanya penamaan Kidal. Candi itu ada beberapa. Yang satu berdasarkan daerah, berdasarkan prasasti, dan berdasarkan wilayah kecamatan atau kabupaten biasanya seperti ini. Kalau ini seingat saya desanya Desa Kidal. Oke, baik Pak. Mungkin nanti kita akan explore lebih banyak lagi, tapi tetap saksikan Healing ya, jangan kemana-mana. Kita nanti akan belajar sejarah tentunya. Saya juga penasaran begitu latar belakang pendirian Museum Candi Nusantara ini seperti apa sih begitu ya, kontribusinya kepada masyarakat itu ingin seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Healing, heal your soul and heal your mind. Hai buddies, masih bersama aku Farah Farahat, dan ini kita masih mau mengulik lagi sejarah-sejarah begitu ya, terutama masa klasik yang ada di Indonesia, khususnya ini di wilayah kita sendiri begitu ya Pak ya, Kabupaten Pekalongan. Nah ini di depan kami sudah ada beberapa item yang mungkin boleh dijelaskan Bapak. Ini dari sini apa ya, tabungan zaman dulu sebelum ada bank begitu ya. Iya. Ya, ini adalah salah satu banyak peninggalan teratoka, jenisnya terakota yang ada di Indonesia, dan hanya satu ditemukan di Wonokerto. Wonokerto kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wonokerto ini. Di daerah saya, Badis. Ya, daerah ini asal saya. Representasi wanita zaman dahulu. Jadi wanita zaman dahulu itu beranting. Dan dimana kalau antingnya itu semakin, maksudnya lubangnya semakin panjang, orang dulu mengatakan wanita itu yang cantik, standar kecantikannya dari situ. Seperti suku Dayak. Dan ini celengan zaman dahulu. Kenapa dulu dinamakan celengan? Awal mulanya tabungan dulu itu zaman tahun 1200, tabungan zaman dahulu itu ya berbentuk seperti celeng, seperti ini, makanya dinamakan celengan. Dan kata celengan itu awal mulanya dari tabungan ini, sampai sekarang namanya adalah celengan. Dan ini salah satu koleksi dari kita, ini adalah kendi susu, di mana kendi ini digunakan saat beribadah umat-umat Hindu zaman dahulu buat isi air suci, seperti itu. Oke, baik.
Wah, luar biasa sekali. Dari 4 item ini saja kita sudah bisa terbayang bagaimana dulu peradaban di Kabupaten Pekalongan ini berdiri begitu ya. Terutama ini saya bangga juga sebagai warga Wonokerto, pesisir, itu ada juga peninggalan-peninggalan yang masih eksis dan dirawat sangat baik sekali di museum ini. Nah, Bapak bertanya juga mengenai pendirian museum ini, sebetulnya latar belakangnya apa? Latar belakang dari pendirian museum ini adalah kita dari tim kita melihat kurangnya sejarah Hindu masa klasik, khusus di Kabupaten Pekalongan. Sejarah Kabupaten Pekalongan itu masa klasiknya seperti hilang ditelan bumi. Tidak ada sejarahnya apa. Yang ada adalah peninggalan masa kolonial, seperti bekas kantor pabrik gula atau kantor-kantor karisidenan zaman dahulu atau kantor-kantor batik zaman dahulu. Itu zaman kolonial, sedangkan masa klasik itu tidak ada. Nah, kita mencari referensi atau histori yang ada. Jadi dari pengamatan tim Museum Taman Candi Nusantara, kami mengamati bahwa nenek moyang atau candi-candi yang ada di Nusantara itu awal mulanya itu adalah dari orang Pekalongan, yaitu dari kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga, dan kerajaan Kalingga itu pada tahun 500 Masehi itu muncul. Itu adalah kerajaan tertua. Kerajaan itu di mana kerajaan Medang, kerajaan Mataram, Singosari sampai Mojopahit ada keturunannya dari kerajaan Kalingga. Jadi sisilah kerajaan-kerajaan itu kan candi yang mendirikan candi itu ada di Ratu Sima, yang itu tadi dari kerajaan Kalingga. Sedangkan orang dahulu ngomong kerajaan Kalingga itu adalah kerajaan Holing. Holing itu dari orang Cina atau orang Arab ngomong kerajaan Holing. Nah, Holing itu mengalami perubahan kata dari kata Halong. Halong itu mengalami pemaknaan dan perubahan kata lagi ke Along. Nah, Along itu adalah kata cikal bakal dari kata Pekalongan. Pekalongan dari itu sejarah dari Pekalongan, seperti itu. Selain itu, salah satu dari Raja Kalingga yaitu Ratu Sima itu menurunkan raja-raja besar yang mendirikan kerajaan-kerajaan besar. Oke, jadi memang latar belakangnya ini untuk kembali menjadi refleksi masyarakat Kabupaten Pekalongan ataupun Pekalongan sendiri kotanya, itu supaya bisa mengetahui ternyata kota ini penuh dengan sejarah. Penuh dengan sejarah, terutama masa klasik. Terutama masa klasik, jadi tidak hanya bermula dari masa VOC saja begitu ya, tapi ternyata masa klasik kerajaan Kalingga itu juga memang sudah ada peradaban dan sudah sangat masyhur begitu. Oke, luar biasa. Nah, harapannya Bapak terakhir untuk mungkin untuk masyarakat, kontribusinya akan seluas apa nantinya begitu dari museum ini? Kontribusi dari museum ini kita lebih menguatkan jati diri kita. Jadi asal mulanya kita itu lebih kuat. Oh, Pekalongan itu adalah suatu daerah yang sudah muncul dari zaman, bahkan zaman prasejarah sudah ada. Dari penemuan megalitikum terus ke zaman ke kerajaan Kalingga. Jadi penguatan jati diri Kabupaten Pekalongan. Seperti itu. Oke, luar biasa. Wah, ini momen yang sangat luar biasa sekali bagi kami tim Healing, terutama bisa diajak masuk ke Taman Candi Nusantara. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kita berharap juga tidak hanya tim kita saja nanti yang bisa belajar di sini, tapi seluruh masyarakat, terutama Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya untuk bisa masuk ke sini, belajar banyak hal dari artefak-artefak zaman megalitikum pun ada begitu ya. Dan sampai masa-masa kerajaan yang ada di Indonesia pun ada. Kita bisa belajar di sini, dan selain itu juga kita bisa ngopi-ngopi juga di sini begitu ya. Ada kantinnya juga. Luar biasa, ini komplit sekali. Nah, itu tadi perjalanan kita tim Healing untuk bisa belajar di Museum Taman Candi Nusantara. Karena Healing is not just about traveling, kita juga bisa belajar, mengulik sejarah, dan itu bisa sangat luar biasa sekali untuk pengayaan ilmu kita begitu Pak ya. Iya, pengayaan ilmu kita, setelah itu juga sebagai
pembanding cikal bakal kita berkehidupan seperti apa. Betul sekali. Jadi kita lebih pede bahwasanya kita tuh keturunan orang-orang hebat gitu ya. Seperti itu, bukan orang-orang nggak pinter tapi orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Itu tadi Badis. So tetap ikuti Healing di episode-episode selanjutnya, masih dengan berbagai macam objek wisata dan tema-tema yang seru juga. So see you on the next episode. Bye.